Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Salam Ibu. Bu. Oke. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa yang berani untuk mimpin? Angkat tangan. Saya Ibu. Ayo, dipimpin oleh Nuri doa hari ini. Silahkan. Ya teman-teman, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya. Sebelumnya, sebelum ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Risma Nurmaning Ajijah, Hadir Ibu. Nuril Aini, Hadir Ibu. Siti Komaria, Hadir Bu. Nesa Wildianti. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita udah belajar bagaimana cara tumbuhan itu melakukan fotosintesis, fotosintesis gitu kan. Bagaimana cara tumbuhan itu membuat makanannya gitu ya. Nah, sekarang disiapkan bukunya, dibuka buku tematiknya, buku tulisnya dipersiapkan. Disimak pembelajaran hari ini ya, karena nanti di ujung pembelajaran Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Kalau kalian nggak memperhatikan, berarti kalian nanti nggak bakal bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke, siap semuanya? Oke, sebelumnya tepuk semangat dulu biar semangat yuk. Tepuk semangat. So, Semangat. 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 oke, Ibu akan membagikan materinya yang sebelumnya Ibu udah kirim ya di grup WhatsApp kita. Nanti kalian simak dan perhatikan dengan baik dan benar. Sambil mempersiapkan PowerPoint, Ibu akan membacakan apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, dengan pembelajaran kita hari ini via virtual gitu kan, Ibu mengharapkan kalian itu bisa paham bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai fotosintesis yang baik dan benar. Selain itu, meskipun kita belajarnya lewat telepon gini, nggak langsung gitu kan, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan bagaimana sih cara tumbuhan itu membuat makanannya secara berurutan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya, meskipun dengan daring, kalian itu mampu mendeskripsikan hasil pembuatan makanan pada tumbuhan dan tempat-tempat penyimpanannya dengan benar. Nanti selebihnya, Ibu akan memaparkan materinya dan kita nanti akan ada sesi diskusi. Kalian yang nggak paham nanti bisa dipertanyakan ya. Ibu akan mempersiapkan PowerPoint-nya.
Oke, terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Baik, kita mulai ya. Nah, hari ini kita itu akan belajar bagaimana sih cara tumbuhan hijau itu membuat makanannya. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, itu ada gambar apa, anak-anak? Ada tanaman, Ibu. Tanaman. Tanamannya kenapa itu? Tuh, tanamannya lah. Layu, Bu. Kenapa ya tanaman itu bisa layu? Gitu kan? Karena kurang air, Bu. Kurang air. Ada yang tahu karena apa lagi? Enggak disiram, Bu. Nggak disiram, pinter. Terus apa lagi ya? Kepanasan, Bu. Kepanasan. Kepanasan. Oh gitu, oke. Jadi, kenapa sih tanaman itu bisa layu? Nah, bisa dilihat ya. Di situ tuh ada gambar matahari, ya kan? Terus ada air nanti di situ. Nah, di situ adalah bagaimana cara tumbuhan hijau itu membuat makanannya. Selanjutnya, cara pembuatan tumbuhan membuat makanannya itu yaitu melakukan dengan fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Nah, fotosintesis itu adalah proses pembentukan bahan-bahan organik seperti gula dan karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya. Kalau runtutannya bagaimana, Bu? Nah, oksigen tuh di situ ada oksigen ya. Oksigen itu merupakan hasil fotosintesis yang dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut atau mulut daun stomata dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan gitu kan. Nah, kalau contohnya kita nih lagi siang-siang, kalau kita di sekolah ya, yang kalau panas-panas gitu kan, kita duduk nih di bawah pohon yang rindang gitu, yang daunnya banyak, yang pohonnya gede gitu kan. Nanti kita tuh di situ merasakan apa, sayang? Merasakan kesejukan, ya, merasakan adem gitu kan. Gimana kalau kita menghirup udaranya kayak segar gitu. Itulah yang dinamakan hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis yang lainnya itu anak-anak, yaitu seperti glukosa. Glukosa itu yang merupakan zat makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh tapis. Nah, pada tumbuhan glukosa ini digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang baik dan apa ya disimpan gitu kan pada tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses tumbuhan hijau ini membuat makanannya sendiri gitu kan? Kita bakal tahu nih, bisa diperhatikan ya. Proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Yang pertama, tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akar. Nah, dari akar, air menuju daun melalui pembuluh kayu atau xilem. Selanjutnya, karbon dioksida yang diperoleh dari udara masuk melalui stomata dan letisel. Sedangkan letisel ini adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang, gitu kan. Yang selanjutnya, energi cahaya itu akan diserap oleh tumbuhan melalui klorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa? Zat hijau daun bukan, Ibu? Iya, pintar sekali Nuril. Nah, selanjutnya nih, benar yang apa kata Nuril? Klorofil itu adalah, sebentar di next dulu ya. Klorofil itu adalah zat warna hijau pada tumbuhan.
klorofil ini nih yang fungsinya itu menyerap energi cahaya matahari gitu anak-anak. Nah, klorofil itu tersimpan dalam kloroplas. Kalau pada proses fotosintesis itu yang tadi dibilang ya, klorofil ini mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Air yang diserap dari tanah itu yang tadi dijelaskan itu ya pada proses-prosesnya itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih reaksi fotosintesis atau prosesnya gitu ya. Proses fotosintesis itu bagaimana? Yang pertama, maaf ya, Ibu lagi sedikit batuk. Nah, yang pertama proses fotosintesis itu ada air. Nah, air atau H2O, terus terdapat karbon dioksida atau CO2, itu akan diserap cahayanya melalui klorofil tadi dan akhirnya akan menjadikan glukosa dan oksigen yang bisa kita hirup. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih fungsi dari fotosintesis itu gitu ya. Anak-anak bisa melihat ya, diperhatikan. Fungsi fotosintesis yang utama adalah memproduksi glukosa sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Jadi gini, dengan adanya glukosa ini ya, ini akan terbentuk sumber energi lemak dan protein pula gitu kan. Nah, zat-zat ini tuh akan jadi sumber makanan bagi kita dan hewan juga. Oleh karena itu, fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, proses fotosintesis itu dapat membersihkan udara. Udara dibersihkan dengan diserapnya karbon dioksida yang dihasilkan oleh oksigen. Sehingga kita itu sering ngedengar ya penanaman pohon untuk membersihkan lingkungan gitu kan. Karena ya ada proses fotosintesis inilah gitulah. Pohon ini berguna untuk membersihkan udara kita dari polusi-polusi itu. Nah, fungsi fotosintesis yang keduanya yaitu kemampuan fotosintetis tumbuhan pada masa hidupnya akan membuat sisa-sisa tumbuhan tersebut tertimbun di dalam tanah. Nah, timbunan dari tanah dalam waktu yang lama itu akan menjadi batu bara yang merupakan bahan baku dan sumber energi pada kehidupan yang modern. Jadi gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar makanan hasil fotosintesis disimpan sebagai makanan cadangan gitu. Apa aja ya tempat penyimpanan makanan cadangan itu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama tuh ada buah. Siapa yang suka buah? Aku, Bu. Iya ya. Kita harus makan buah-buahan juga biar kita itu terus sehat. Nah, inilah salah satu tempat penyimpanan makanan cadangan yaitu buah. Tanaman dalam golongan ini itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak alpukat, mangga, jeruk, apel, pisang, dan banyak lainnya. Kalau yang umbi-umbian itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kentang, wortel, singkong gitu kan, bawang merah gitu, ubi jalar. Kalau dalam penyimpanan makanan di biji-bijian itu contohnya kayak kacang tanah, tuh, kacang merah, kacang hijau gitu. Tempat penyimpanan makanan cadangan lainnya itu ada pada batang. Nah, kalau contoh yang dalam batang ini seperti apa, Bu? Seperti tebu, itu salah satu contohnya. Jadi itu ya anak-anak, itulah materi kita pada pembelajaran hari ini. Oke? Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk kalian nih yang belum paham, ada yang mau bertanya, ayo silakan
bertanya, nanti kita jawab bareng-bareng. Takutnya Risma mau nanya, nanti yang jawab Nuril juga bisa kalau Nuril tahu. Gitu ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Jika sudah, Ibu, ya. Ibu mau nanya, Iya, nanya apa sayang? Nanya apa? berarti tumbuhan itu dapat makanannya sendiri ya, Bu? Iya, dengan melakukan Fotosintesis. iya, kalau ibaratnya tumbuhannya itu dia nggak mendapatkan cahaya yang cukup gitu kan, penyiraman yang kurang baik gitu kan, dia itu tidak akan menghasilkan makanannya dengan bagus juga, dengan baik juga, kayak gitu, Soleha. Paham? Oke. Paham Ibu. Oke, kalau ibaratnya kalian udah cukup paham, nanti bisa boleh tanya-tanya ibu juga ya, lewat WhatsApp pun nggak apa-apa gitu ya. Mau nelpon ibu pun kalau ibu bisa nanti ibu bakal jawab. Tapi selain dari penugasan. Oke, kalau ibaratnya udah nggak ada yang mau nanya lagi, kita cukupkan saja ya. Nanti ibu akan mengirim tugasnya gitu kan. Itu untuk mengetes bagaimana sih kalian paham atau enggak pembelajaran kita hari ini gitu kan. Nanti Ibu akan mengirimkan di via WhatsApp grup ya anak-anak. Kalian mengerjakan dan di situ sudah tertera batas pengumpulannya. Kalau ibaratnya udah selesai nanti kita akan bahas bareng-bareng juga gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini, tumbuhan hijau itu mampu membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Bagaimana caranya? Yang pertama yang tadi itu dari prosesnya itu dari air H2O, terus kan ada karbon dioksida gitu kan, dan itu akan melakukan proses gitu kan dengan bantuan cahaya matahari, dan dari situ diserap oleh klorofil, nanti akan menghasilkan oksigen. Oksigen untuk kita menghirup udara gitu kan, untuk pernapasan kita gitu. Selain itu juga menghasilkan glukosa. Nah, fungsi-fungsinya itu bisa tadi itu ya. Fungsi fotosintesisnya itu kayak memproduksi makanan itu sebagai energi buat kita dan hewan juga gitu kan. Terus dengan adanya fotosintesis udara itu bisa menjadi lebih segar, lebih bersih gitu kan. Kita juga bernapas lebih baik lagi gitu kan tanpa ada gangguan, dan terdapat tempat-tempat penyimpanan makanan cadangan kayak ada di umbi-umbian, biji-bijian, batang-batangan, dan buah-buahan. Seperti itu kurang lebihnya ya sayang ya. Oke, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Yuk siapa yang ingin memimpin doa? Ayo acungkan tangannya yang anak cerdas. Ayo siapa? Nuril lagi? Atau siapa? Ini Ibu saya, Oh, Risma. Oke, Soleha. Ayo, pimpin doa. teman-teman. Teman-teman, setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Terus jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jadi anak yang soleh, yang pintar, yang nurut sama kedua orang tuanya. Ibu ucapkan terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih banyak anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, boleh. Silakan nilai. Terima kasih semuanya. Ayo, Le. Keluar.